Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Senang banget rasanya bisa mengobrol tentang dunia politik. Tapi kali ini dari sudut pandang yang sering luput kita bahas, yaitu tentang metodologi dalam ilmu politik. Banyak dari kita mungkin akrab dengan isu-isu politik sehari-hari, tapi jarang benar-benar memahami bagaimana para peneliti membangun sebuah studi, memulai dari apa, dan kenapa langkah-langkah metodologis itu penting banget untuk diteliti. Nah, topik kita hari ini sangat menarik, yaitu konsep dalam metodologi ilmu politik. Dan untuk membuat pembahasan ini lebih seru lagi, nanti akan kita tarik semuanya ke sebuah studi kasus yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kenapa partisipasi politik pemilih muda dalam pemilu ini cenderung rendah gitu. Dan hari ini kita sangat beruntung nih karena kedatangan narasumber yang sangat kompeten, seorang dosen yang sudah banyak meneliti dan mengajar tentang metodologi ilmu politik. Terima kasih banyak Pak Nurdin sudah meluangkan waktu dan hadir berbagi perspektif di sini bersama kita semua hari ini. Nah, Pak, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Dalam metodologi ilmu politik, kita sering dengar bahwa konsep adalah fondasi awal dari seluruh proses penelitian. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep dalam ilmu politik dan mengapa konsep menjadi begitu krusial gitu sebelum kita bicara soal teori dan metode? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Dan kita memang ilmu politik itu tidak lepas dari istilah konsep, khususnya dalam penelitian ilmiah. Nah, konsep sendiri secara terminologi itu artinya gagasan, istilah, kategori atau karakteristik. Contohnya misalnya konsep kekuasaan, power. Itu kan gagasan kekuasaan. Jadi indikatornya jelas, kekuasaan itu adalah apa? Misalnya legitimasi yang sah setelah dia memenangkan suatu kontestasi politik. Jadi konsep adalah gagasan. Nah, konsep tidak bermakna kalau kita tidak mengkonsepsi. Jadi ada konsep dan konsepsi. Nah, konsepsi ini adalah penjabaran dari konsep. Contoh misalnya konsep demokrasi. Orang kan orang awam kan kadang-kadang bertanya, apa sih demokrasi? Nah, kita yang paham konsep mengkonsepsi, menjelaskan konsep itu. Demokrasi artinya apa? Demokrasi langsung. Karena demokrasi langsung kan? Ya. Di mana seorang pemimpin dipilih langsung oleh pemilih. Demokrasi representatif, demokrasi perwakilan, di mana para pemilih memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR. Terus ada lagi misalnya demokrasi pemerintahan mayoritas. Artinya apa? Seorang yang memerintah atau menjadi pemimpin politik itu dipilih secara mayoritas oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Dengan demikian, konsep ini memang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ya, misalnya gini. Nah, apa sih hubungannya antara konsep dengan teori? Jadi ada hubungan yang erat dalam kalau kita berbicara masalah metodologi ilmu politik. Jadi konsep itu bagian dari teori. Konsep biasanya satu kan, tapi kalau teori lebih dari satu konsep. Jadi konsep bagian dari teori. Kalau teori kan terdiri dari beberapa bagian. Nah, kalau konsep satu, kalau teori terdiri dari beberapa konsep yang menjelaskan bagaimana fenomena politik. Nah, fungsinya apa? Konsep itu dalam metodologi ilmu politik. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif itu konsep terdiri atau disebut juga dengan variabel. Ada variabel bebas, independen. Ada variabel dependen. Jadi variabel yang tidak bisa yang dipengaruhi. Ada kalau variabel bebas kan variabel yang tidak dipengaruhi. Kalau variabel dependen kan variabel yang dipengaruhi. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah penelitian kuantitatif, konsep itu adalah variabel. Ya, misalnya variabel contoh pengaruh media sosial terhadap keterpilihan Presiden Prabowo di pemilu 2024. Pengaruh itu variabel independen atau bebas. Keterpilihan Pak Prabowo di pemilu 2024 itu variabel dependen yang dipengaruhi.
Nah, sementara dalam penelitian kualitatif, konsep itu berfungsi memperkuat teori. Ya, contoh misalnya gini, teori patron klien. Jadi ada teori patron klien, ya. Ada patron dan klien. Mengapa misalnya seorang misalnya gini, mengapa Presiden Prabowo memenangkan pemilu presiden 2024? Nah, kita menggunakan teori patron klien. Oh, ternyata Pak Prabowo ini patron dalam partai Demokrat dan partai Gerindra. Sementara kliennya ini pengikut-pengikutnya, baik itu kader atau non kader. Nah, ternyata dalam perjalanan penelitian tidak cukup nih. Nah, perlu konsep lain yang mendukung teori. Misalnya apa? Ada di situ konsep partai politik. Oh, ternyata partai politik pendukung Prabowo ini perlu juga dimasukkan untuk mendukung teori dalam penilaian kualitas. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak, penjelasan Bapak tadi penting banget untuk kita sebagai landasan awal dan memang benar memahami apa itu konsep dan konsepsi itu adalah langkah pertama kita sebelum masuk ke pembahasan kita berikutnya. Sekarang izin Pak, aku lanjut lagi ke pembahasan masih tentang dasar-dasar di metodologi ilmu politik. Itu bagaimana sih kalau menurut Bapak untuk melihat hubungan antara konsep teori dengan metodologi gitu. Jadi apakah dua urutan ini sangat ideal untuk memang harus yang dipahami untuk peneliti pemula gitu. Kayak konsep teori ini dan metodologi ini apakah sejalan gitu? Ya, jadi gini, konsep itu adalah bagian dari teori dan bahasa. Artinya sebelum kita memahami teori, kita harus memahami dulu konsep. Jadi kalau dibilang keterkaitan ya saling terkait. Jadi kalau kita meneliti menggunakan penelitian kuantitatif, itu jelas. Sebelum kita menjelaskan teori, maka di teori itu kan ada konsep-konsep. Nah, konsep-konsep itu dijelaskan secara detail. Nah, kenapa? Karena kalau penelitian kuantitatif itu memang berpegang teguh untuk menguji suatu teori. Nah, suatu teori itu diuji, semua konsepnya diuji, semua variabel diuji. Jadi, kalau penelitian kuantitatif itu konsep pemegang peranan sangat penting. Jadi konsep tidak bisa dipisahkan dengan teori. Karena teori konsep bagian dari teori. Namun di penelitian kualitatif ini konsep hanya sebagai pendukung dari teori yang ada. Ya. Contoh misalnya gini, konsep partisipasi. Nah, konsep partisipasi kan masih umum ya. Partisipasi itu apa sih? Kita konsepsi itu. Partisipasi itu bentuknya seperti kita datang ke TPS, ya kan? Kita ikut diskusi dalam diskusi politik. Kita ikut berdemonstrasi. Kita ikut kampanye untuk memenangkan suatu calon, itu partisipasi politik. Ya. Nah, teorinya apa? Nah, tadi misalnya ada teori yang mengatakan peningkatan pemilih pemula, itu teori. Atau partisipasi pemilih pemula dalam pilpres. Nah, itu teori. Teorinya apa? Jadi banyak sekali. Misalnya gitu, teori itu katakan apa? Teori partisipasi pemula itu sangat ditentukan misalnya oleh apa? Oleh kesenangan terhadap calon, ya, oleh janji-janji politik calon, ya kan, oleh keterikatan dia dengan partai calon. Nah, itu teori tentang partisipasi, gitu ya. Baik Bapak, saya sangat banyak mahasiswa soal karena terbalik tentang konsep teori dan metodologi itu. Jadi dengan penjelasan yang Bapak sampaikan itu, jadi konsep itu sebagai fondasi, sedangkan untuk kalau teori itu sebagai arah dan menjelaskan. Nah, ya benar. Berarti aku lanjut lagi Pak, masuk ke studi kasus untuk di partisipasi pemilih muda yang sangat rendah gitu di pemilu. Jadi dasar-dasar metodologi itu sangat penting kan Pak. Jadi sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua yang melihat itu kita berpindah ke sebuah studi kasus agar penonton bisa melihat bagaimana itu konsep diterapkan di dalam praktik penelitian. Jadi kalau kita meneliti masalah itu Pak, rendahnya
partisipasi pemilih muda di dalam pemilu. Jadi menurut Bapak konsep apa yang paling relevan gitu untuk digunakan mahasiswa ataupun peneliti-peneliti pemula yang misalkan tentang partisipasi politik ataupun apatisme politik atau bisa juga di literasi politik gitu. Oke, jadi gini, kalau kita memang ingin meneliti tentang partisipasi pemula ya, Pemilih muda. yang tidak Yang rendah. maka konsep-konsep yang kita perlu gali adalah pertama dulu, konsep terkait partisipasi dulu. Ya. Yang kedua konsep pemilih muda. Yang ketiga konsep pilihan politik. Ya. Kenapa dia mau golput itu kan? Ya, vote or not to vote itu kan? Memilih atau tidak memilih itu kan pilihan kan? Ya. Jadi konsep pilihan politik itu penting. Kenapa anak muda misalnya malas untuk datang ke TPS dan memilih pemimpin politiknya? Jadi konsep yang bisa menjelaskan itu pertama apa? Partisipasi. Bentuknya apa? Mungkin mahasiswa muda itu tidak diajak diskusi politik. Yang kedua konsep terkait pemimpin politik. Pemimpin politiknya membosankan, janjinya itu aja. Terus yang ketiga tadi apa? Konsep apa yang kamu sebutin? Pemilih. Ya, pemilih muda. Nah, pemilih muda ini kan sifatnya ini ya, dinamis ya. Berdasarkan kesukaan dia aja. Nah, yang terakhir ada apa? Konsep kesukaan, preferensi pilihan. Preferensi pilihan politik itu pun konsep yang relevan untuk menggambarkan bagaimana pemilih pemuda itu dinamisnya. Kenapa dia bisa rendah, tidak mau datang? Ya, tadi pilihan politiknya tidak ada. Preferensi politik gitu. Jadi itu sangat tepat untuk menjelaskan mengapa partisipasinya rendah. Nah itu kalau kita meneliti itu, kita menggunakan teori metodologi kuantitatif. Jadi nanti diukurnya berdasarkan statistik. Kita menyebar kuesioner, kita memakai data-data survei dari lembaga-lembaga survei. Jadi bisa dari sini kita bisa menggali mengapa. Jadi kita gunakan teorinya teori partisipasi anak muda. Ya, jadi ada kan tuh partisipasi itu kan ya, ada datang ke TPS, diskusi politik, ikut kampanye sebagai kader partai politik, itu bagian dari partisipasi. Nah, untuk mengukur dia itu rendahnya, ya tadi kita menggunakan teori yang akan kita uji, teori preferensi politik, pilihan politik anak muda. Terima kasih Bapak, itu sangat menarik sekali dengan memilih konsep yang tepat untuk anak muda. Itu peneliti jadi lebih fokus juga untuk agar tidak melebar kemana-mana. Ya. Jadi poin yang Bapak sampaikan itu soal pentingnya membedakan apatisme dan rendahnya literasi politik juga sangat membantu dengan memahami arah gerakan aksi politiknya sendiri, Mas. Oke. Dan terakhir sebelum kita tutup Pak, di sini saya ingin meminta saran yang lebih aplikatif lagi dari Bapak untuk mahasiswa yang pastinya sedang meneliti tentang topik ini. Pasti banyak banget mahasiswa yang lagi meneliti. Jadi Pak, kalau mahasiswa yang ingin meneliti persoalan tentang rendahnya partisipasi pemilih muda ini, langkah-langkah konseptualisasi apa yang menurut Bapak sangat penting gitu, yang paling penting di antara semuanya? Jadi, bila mahasiswa peneliti muda ingin meneliti tentang partisipasi politik anak muda, maka yang harus dikuasai pertama tentu saja konsep partisipasi. Yang kedua teori partisipasi anak muda. Ya. Jadi itu adalah dua hal yang perlu dilakukan. Terus yang berikutnya adalah kalau memang penelitiannya ini arahnya untuk menguji suatu teori, maka gunakanlah dengan pendekatan kuantitatif. Tapi kalau arahnya ingin menggambarkan saja suatu fenomena, maka gunakanlah pendekatan kualitatif. Jadi itu penting. Tapi yang sangat penting adalah bagaimana konsep dan teori ini menjadi fondasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa angkatan semester akhir, untuk menyelesaikan studinya di bidang ilmu politik dalam suatu skripsi tugas akhir ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Saran tadi sangat praktis dan bisa langsung diterapkan oleh teman-teman semuanya. Memang benar penelitian yang baik dimulai dari batasan dan fokus yang jelas. Kalau awalnya saja sudah rapi, proses selanjutnya akan biasanya lebih mudah dilaksanakan gitu.
Baik Pak Nurdin, terima kasih banyak atas penjelasan dan insight yang luar biasa kita hari ini. Obrolan kita tentang konsep dalam metodologi ilmu politik ini jadi terasa sangat hidup ya teman-teman semuanya, apalagi setelah konsep ini diterapkan pada satu studi kasus tadi. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu teman-teman mahasiswa dan penonton lain yang lagi nyusun proposal atau penelitian nih. Penjelasan dari Pak Nurdin hari ini menurut kami sangat membuka perspektif kita ya, terutama tentang pentingnya fondasi konseptual dan konsepsi yang kuat sebelum melangkah ke teori dan metode. Terima kasih juga untuk para penonton semuanya yang udah setia menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan di dalam podcast kita hari ini dapat menjadi bekal dan memperkaya pemahaman dan meningkatkan kualitas penelitian yang sedang kalian kerjakan hari ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Makasih.